Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Ada dua hal yang akan disampaikan dalam paparan. Pertama tentang capaian Trustgo selama setahun terakhir dan rencana kerja untuk tahun depan. Ya, bermodal struktural redaksi atau jumlah tim yang minim dan baru setahunan berdiri, bisa dikatakan dengan capaian Trustgo yang diperoleh sampai hari ini, eh, ya bisa dibanggakan gitu. Sebagai contoh di akun LinkedIn Trustgo, di mana lebih dari 1 juta orang telah terpapar konten informasi dari Trustgo setahun terakhir. Hingga hari ini, follower Trustgo di LinkedIn hampir tembus 10.000 orang, di mana penambahan follower penting untuk meningkatkan traffic, exposure, engagement, dan database prospek narasumber atau customer. 13.000 interaksi yang dimaksud adalah berupa like dan komentar. Selain itu, kelebihan LinkedIn, kita bisa memprofiling semua akun yang berinteraksi dengan konten Trustgo News. Semua bisa diketahui secara detail, mulai dari jabatan, asal perusahaan, portofolio akun tersebut, alamat email, hingga kontak pribadi pemilik akun tersebut. Kelebihan lain dari LinkedIn, ada sekitar 60% narasumber yang pernah diwawancara oleh Trustgo News semua diperoleh dari LinkedIn. Sisanya liputan langsung, referensi dari marketing, dan sebagian juga database lama yang saya miliki pribadi. Maka dari itu, Trustgo tidak pernah, setiap minggunya khususnya, tidak pernah kekurangan narasumber atau ide konten. Semua narasumber yang pernah diwawancara Trustgo atau follower yang mengikuti akun LinkedIn dari Trustgo akan direkap datanya secara lengkap. Kemudian kita setor ke tim marketing per 1 bulan atau 3 bulan sekali untuk dijadikan prospek customer oleh mereka. Ya, sejak awal tahun kita setidaknya memiliki 3 variasi konten baru. Yang pertama, tiap minggu kita mengadakan Instagram Live dengan mengundang narasumber dengan topik yang beragam. Tentunya ini sangat membantu meningkatkan engagement di Instagram Trustgo. Yang kedua, per Januari kita sudah ada di TikTok. Yang ketiga, kita juga membuat konten infografis yang isinya adalah berita yang dikemas dalam bentuk grafis. Ini adalah capaian dari channel YouTube Trustgo, mulai dari jumlah subscriber, jumlah konten video, total durasi jam tayang, dan konten dengan view terbanyak. Untuk bisa mendapatkan monetisasi atau mendapatkan AdSense dari YouTube masih membutuhkan tambahan sekitar 140 subscriber lagi dan 2000-an jam tayang. Untuk akun TikTok sudah bisa diaktifkan untuk fitur TikTok Shop, TikTok Live, dan TikTok Shop Affiliate sejak Juli 2022, tapi belum bisa digunakan karena di akun TikTok Go Tracker sendiri belum ada transaksi sama sekali, yang ini menjadi syarat untuk bisa affiliate. Sejak dimulainya konten Instagram Live per Januari 2022 sangat membantu dalam peningkatan jangkauan, di mana meningkat 212%, atau sudah ada 17.000 lebih orang terpapar konten-konten dari Instagram Trustgo, dan itu terhitung sampai Oktober 2022.
Facebook menjadi salah satu platform sosial media alternatif setelah LinkedIn untuk berinteraksi atau berrelasi ya dengan beberapa CEO logistik, yang dimana banyak CEO logistik itu cenderung aktif di Facebook ketimbang di LinkedIn. Salah satu contohnya adalah Bapak Feryadi, selaku CEO dari JNE itu seringkali lebih aktif dan cukup interaktif dengan konten-konten Trasgo di Facebook. Ini grafik pertumbuhan semua sosial media Trasgo yang menandakan dari semua sosial media yang dimiliki, LinkedIn menjadi platform utama untuk meningkatkan traffic, exposure, engagement, dan database prospek narasumber atau customer. Ujung dari meningkatnya traffic di semua sosial media yang dimiliki Trasgo tentu akan mempengaruhi dari traffic portal website dari Trasgo, yaitu trasgo.co.id, di mana per hari ini rata-rata kunjungan website atau traffic itu di kisaran 200 sampai 300 pembaca per hari. Ini meningkat dari tahun lalu, di mana hanya 130 pembaca per hari. Per hari ini, secara brand awareness atau positioning dari Trasgo, bisa dikatakan Trasgo sudah dikenal oleh sebagian besar dari komunitas logistik tanah air, terutama dari kalangan asosiasi seperti Aptrindo, Alfi, Asperindo, dan Asosiasi Logistik Indonesia, termasuk di kalangan korporasi logistik besar seperti Pos Logistik, JNT Cargo, Dunek, dan JDL Express. Dan di tahun ini kita sudah menjalankan untuk menawarkan iklan. Setidaknya ada 4 perusahaan yang sudah kita tawarkan, seperti JNT Cargo, Forward Truck, dan Boxman. Dan pada April 2002 kita sempat menjajaki kerjasama dengan IPCN dan Kamsalindo dalam hal untuk membuat konten ya, dan kemungkinan untuk membuat event bersama. Kemudian di Mei 2002 kita mulai start atau menjajaki untuk membuat unit bisnis baru yang membidangi untuk produksi video company profile. Sejauh ini yang sudah kita pernah buat sebagai pilot project adalah PT Lukman Jaya dan PT Adil Jaya. Oke, dari paparan capaian Trasgo kali ini bisa saya simpulkan ada beberapa poin. Yang pertama, peningkatan exposure, traffic, follower di semua sosial media Trasgo menandakan bahwa Trasgo sudah mulai jadi salah satu referensi utama informasi transportasi dan logistik. Kemudian penerimaan oleh komunitas dan asosiasi logistik ketika proses peliputan menandakan bahwa Trasgo News telah dipercaya sebagai media profesional pada umumnya. Yang ketiga, permintaan media kit, iklan, dan kolaborasi dari beberapa perusahaan menandakan Trasgo News sudah ada nilai komersil. Yang terakhir, platform sosial media LinkedIn terbukti sangat ampuh untuk membangun relasi dan perbanyak database prospek, narasumber, dan customer untuk Isigo. Atas semua capaian Trasgo selama setahun terakhir, kami memutuskan membuat 7 program kerja untuk tahun 2023. Yang pertama, pasti kita akan semakin meningkatkan follower sosmed, terutama untuk LinkedIn, di mana target tahun depan kita menargetkan 20.000 follower.
Yang kedua, kita akan bekerja sama dengan tim marketing dalam hal untuk memprospek mana saja customer dari data list mereka yang patut untuk kita bantu, untuk kita fasilitasi, jembatani, dan akhirnya memudahkan dari teman-teman marketing untuk follow up dan closing. Yang ketiga, kita akan membuat program kerja untuk terbuka untuk membuat partnership event dengan beberapa perusahaan, karena setidaknya sudah ada 3 perusahaan yang menawarkan untuk kolaborasi membuat event bersama, entah itu dalam bentuk workshop atau customer gathering. Yang keempat, kita akan memulai mengoptimasi akun TikTok, khususnya untuk mengaktifkan affiliate ya, yang kita afiliasi dengan produk IO Tracker atau PC. Kita akan mengupgrade dari tampilan website dengan tujuan agar lebih menarik lagi dan lebih modern, terkhusus untuk menambah slot-slot iklan yang sekarang masih terbatas. Yang keenam, tahun depan kita akan lebih cenderung untuk jemput bola untuk menawarkan iklan, karena di tahun ini kita lebih fokus ke konten karena keterbatasan tim yang bisa menghandle di sisi marketingnya gitu. Yang terakhir, tahun depan kita juga akan semakin aktif untuk menawarkan produk di layanan untuk video community profile ya lewat Go Digital Agency.